Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Geni bersama saya Fransiskus Fransya dari PDKK Santa Maria, Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Rabu dalam Oktav Natal 29 Desember 2021. Tema renungan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang mendatangkan sukacita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan lebih jauh bacaan Injil yang baru saja kita baca dan dengarkan bersama, kita perlu memahami latar belakang situasi ketika peristiwa ini terjadi. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di bawah tekanan penjajahan bangsa Romawi. Dan hal ini tentu saja mengakibatkan begitu banyak penderitaan di pihak bangsa Israel. Allah menjanjikan kehadiran seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari situasi penderitaan saat itu. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Nah, tokoh Simeon inilah yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Sikap hidup seperti apa saja yang dimiliki oleh Simeon, sehingga ia boleh memiliki atau boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengakibatkan sukacita di dalam kehidupannya. Kita membaca di dalam bacaan Injil, dikatakan bahwa ia adalah seorang yang benar dan saleh. Simeon dikatakan seorang yang benar, artinya hidupnya berpadan atau sesuai dengan hukum Tuhan. Ia juga seorang yang jujur dan lurus. Simeon juga dikatakan adalah seorang yang saleh. Artinya, Simeon adalah seorang yang tekun beribadah kepada Allah, tekun berdoa dan menyembah Tuhan. Roh Kudus ada di atasnya. Artinya, Simeon memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Oleh Roh Kudus inilah Simeon masih tetap memiliki iman pengharapan akan kehadiran atau kedatangan seorang Mesias, sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada umatnya dan kepada dirinya secara pribadi. Roh Kudus inilah
yang menuntun Simeon untuk pergi ke bait Allah dan berjumpa dengan Yesus, dengan bayi Yesus di sana. Roh Kudus inilah yang juga membuat Simeon dapat melihat tanda-tanda kehadiran seorang Mesias dalam pribadi bayi Yesus yang kecil dan mungil. Kegembiraan Simeon dinyatakan di dalam pujian kepada Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Apa yang diungkapkan, kegembiraan yang diungkapkan oleh Simeon ini, kita kenal sekarang dengan Kidung Simeon, yang sering kali atau setiap kali didoakan di dalam ibadat penutup atau kompletarium dalam tradisi suci, baik oleh para imam, biarawan-biarawati, dan juga oleh kaum awam pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Ada banyak suka duka yang kita alami selama tahun 2021 ini. Tapi tidak jarang masih menyisakan begitu banyak persoalan, pergumulan, dan permasalahan yang seringkali membuat hidup kita merasa tertekan. Kita mau belajar dari tokoh Simeon pada hari ini. Ketika kita berada di bawah tekanan persoalan, pergumulan, kesulitan, seringkali kita mencoba untuk mengambil jalan keluar, mencari jalan keluar dari situasi ini. Dan pada waktu kita tidak menemukan jalan keluar, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita dipanggil juga untuk senantiasa hidup seturut dengan hukum Tuhan. Ada begitu banyak godaan untuk mengambil jalan keluar, jalan pintas yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Melalui tokoh Simeon, kita dipanggil untuk senantiasa hidup lurus, hidup benar, kendati kita sedang berada di bawah tekanan persoalan. Yang kedua, banyak orang meninggalkan Tuhan ketika mereka berada di bawah tekanan persoalan, karena mereka tidak melihat adanya datang pertolongan dari Tuhan di dalam persoalan mereka. Mari kita belajar juga dari Simeon. Kendati berada di bawah tekanan, Simeon tetap memilih untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi penderitaan, Simeon tetap memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada 3 keutamaan yang dapat kita pelajari dari hidup seorang yang bernama Simeon, yaitu hidup benar, hidup saleh, dan hidup dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Ketiga kualitas kehidupan ini menuntun Simeon untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu sekalian, banyak kali jalan keluar yang ditawarkan Tuhan dalam persoalan yang kita alami adalah hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Misalnya, ketika seorang mengharapkan kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, jalan keluarnya adalah pengampunan. Banyak sekali sakit hati yang dia alami yang mengakibatkan tubuhnya mengalami sakit. Atau juga banyak sekali ide-ide bisnis yang sangat sederhana, namun itu merupakan jalan keluar dari situasi ekonomi yang saat ini sedang terpuruk. Singkatnya, kita hanya bisa melihat itu semua. Kita hanya bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan di dalam hal-hal yang sangat sederhana, bila hidup kita mau senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Marilah menjelang memasuki tahun 2022, kita memiliki sikap hati yang benar, tetap memelihara hidup lurus, hidup benar di hadapan Tuhan, tetap memelihara relasi kita dengan Allah, dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, menjelang memasuki tahun 2022 ini, kami memohon rahmat-Mu yang memampukan kami untuk senantiasa hidup benar, hidup saleh, dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu sendiri, sehingga kami juga boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu yang mendatangkan sukacita dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.